Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya, untuk meluangkan waktu terhadap pada saya untuk menjawab beberapa pertanyaan menyangkut tugas dari PPG saya. Diawali dengan saya diminta untuk mengidentifikasi masalah di dalam kelas saya. Di sini saya rangkum ada dua hal yang menjadi masalah dalam kelas saya, Ibu. Yang pertama adalah kemampuan membaca pemahaman siswa itu masih rendah pada teks cerpen. Kemudian yang kedua, kemampuan menceritakan kembali isi teks cerita secara lisan masih rendah. Berarti cara berbicaranya dia bisa dirinya seperti itu. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan menyangkut atau mengenai identifikasi masalah saya tadi. Jadi mengenal Ibu juga sebagai guru bahasa Indonesia dan sebagai ketua musyawarah guru mata pelajaran bahasa Indonesia SMK. Dan saya ingin mengetahui bagaimana pengamatan Ibu atau pengalaman Ibu di kelas ataupun di sekolah di Indonesia. Jadi untuk pertanyaan pertama Ibu, bagaimana kemampuan membaca pemahaman siswa pada teks cerpen pada saat Ibu mengajar, ataupun bagaimana kemampuan siswa membaca literasi secara umum di sekolah kita? Ya. Terkait dengan pertanyaan pertama tadi, yaitu bahwa tingkat pemahaman siswa terhadap penguasaan materi cerpen secara umum kita melihat dari kondisi siswa kita itu memang masih rendah. Untuk pembelajaran cerpen saya pikir bahwa ini memang sebenarnya bukan hanya dilatihkan atau diberikan pada saat mereka ada di sekolah lanjutan atau tingkat atas, tapi sebenarnya sudah harus ada budaya atau kebiasaan atau kebiasaan literasi sejak mereka berada di tingkat sekolah menengah pertama. Jadi sebenarnya ini harus ada kelanjutan atau berkelanjutan kegiatan-kegiatan untuk membaca cerpen murid-murid ya, atau para siswa kita, sehingga ketika mereka berada di tingkat lanjutan atas mereka tidak akan lagi mengalami kesulitan. Jadi perlu saya pikir ini adalah kurangnya pembiasaan saja pemberian materi teks cerpen, kemudian juga mungkin karena kendala waktu yang diberikan pada saat materi pelajaran itu yang masih kurang mungkin, sehingga materi cerpen ini belum terlalu mendapat perhatian sepenuhnya dari para siswa kita, di mana mereka meluangkan waktu untuk membaca materi cerpen tersebut. Yeah. Mungkin yang pertanyaan kedua ini sudah sebagian terjawab oleh Ibu barusan. Pertanyaan kedua saya itu tentang faktor apa yang menyebabkan rendahnya kemampuan membaca pemahaman siswa tadi pada teks cerpen ataupun secara umum. Jadi terkait dengan rendahnya kemampuan peserta diberikan untuk membaca itu tadi, bahwa materi-materi terkadang dari siswa itu mungkin karena tadi seperti faktor kebiasaan, dengan materi-materi cerpen yang mungkin tidak terlalu menyentuh dengan kehidupan dari para siswa kita, sehingga itu kurang menarik minat ya. Padahal kalau dipikir sekarang ini kan literasi digital itu sangat luar biasa, sehingga kalau mereka mau diberikan dalam bentuk cetak, bentuk buku atau karya cerpen yang itu barangkali kurang minat, sehingga ini tadi menyebabkan rendah dalam hal pemahaman. Iya. Jadi dari tadi ada penyebab, sekarang kita ke bagaimana sih langkah-langkah yang perlu diterapkan untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa pada teks cerpen. Jadi karena kita menyadari sebagai guru tentu harus ada banyak perubahan, tentu harus banyak model-model yang kita berikan kepada peserta didik. Apalagi yang kita hadapi ini adalah generasi milenial yang lebih banyak terkait dengan dunia digital, maka tentu saja banyak model-model pembelajaran yang perlu dimiliki oleh selaku guru untuk memberikan bagaimana mereka mudah atau mau atau menyenangkan bagi mereka. Jadi perlu ada strategi atau model-model pembelajaran baru yang mengikuti dunia dari para peserta didik kita. Lanjut ke itu untuk masalah yang pertama saya tentang membaca. Setelah kita beralih ke identifikasi kedua tadi tentang kemampuan menceritakan kembali isi teks cerpen secara lisan itu juga masih rendah dalam berbicara.
Jadi untuk pertanyaan pertama bersama dengan pertanyaan yang tadi tapi konteksnya berbeda. Bagaimana menurut pandangan Ibu atau pengalaman Ibu tentang kemampuan menceritakan kembali isi teks cerpen secara lisan ini di sekolah kita atau di kelas Ibu? Ya. Sepanjang menghadapi beberapa siswa ya dengan berbagai lingkungan dengan pengalaman yang berbeda, jangankan untuk menceritakan kembali cerpen, jadi menceritakan, mengajak mereka juga untuk menceritakan apa yang terjadi ketika mereka berada di jalan atau dalam kurun waktu beberapa menit saja itu mereka belum. Jadi seolah-olah penguasaan bahasa maupun kepercayaan diri yang dalam diri siswa kita itu tidak ada atau kurang tereksplor ya, sehingga mereka itu kayaknya tidak punya kepercayaan diri untuk mengungkapkan seperti itu. Kemudian baik Ibu, tadi kita sudah mendengar pengalaman Ibu. Kemudian kira-kira dari pengalaman yang Ibu ceritakan tadi, apa sih faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan menceritakan kembali si teks cerpen ataupun dari segi anak-anak berkomunikasi atau bercerita? Ya, bisa di sekitar sebenarnya pembiasan itu perlu dilakukan. Kali ini harus berkesinambungan sejak mereka berada di tingkat dasar, mereka sudah harus diajak untuk bagaimana mengungkapkan perasaan, apa yang dirasakan, apa yang terjadi. Itu salah satu hal yang bisa memicu mereka untuk bisa mengungkapkan hal-hal atau konten-konten apa yang mereka sudah dapatkan. Itu bisa melalui kebiasaan membaca, bercerita ya, seperti di depan kelas, berteman, berkomunikasi. Itu yang harus selalu ditunjukkan pada diri mereka. Siap. Jadi yang terakhir Ibu, ini pertanyaan terakhir saya, apa langkah-langkah yang perlu diterapkan selain yang Ibu tadi sempat sebutkan untuk meningkatkan kemampuan menceritakan kembali isi teks cerpen selain dari pembiasan mungkin ada kegiatan yang dilakukan? Jadi ketika mereka diberikan teks cerpen, kemudian setelah mereka menelaah isinya, kemudian sebagai siswa mereka memang wajib ya dan harus untuk berani menyampaikan apa yang telah mereka baca. Nah, untuk itu maka sebagai guru tentu harus punya trik-trik khusus bagaimana supaya para siswa kita itu berani dan mau tampil untuk mengungkapkan isi. Tentu saja diimbangi dengan model-model atau strategi atau teknik tertentu sehingga mereka para siswa kita itu terpancing untuk mau mengungkapkan, mau berbicara dengan apa yang sudah mereka dikasih pada teks cerpen ini. Jadi harus mengubah, mencari model, strategi sehingga mereka bisa merespons daripada materi cerpen yang sudah mereka baca. Model dan metode pengajaran yang harus mungkin itu saja Ibu, ada beberapa pertanyaan dari saya. Semoga apa yang Ibu berikan dari saran atau masukan dan segi pengalamannya bisa membantu saya dalam mengidentifikasi atau menyelesaikan masalah dari pengajaran saya hadapi. Semoga sukses. Terima kasih banyak Ibu.